Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tula alaihi ayatuna kala asyatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Hujah kaum kafir Quraisy. Hujah-hujah mereka yang melampaui batas dan sangat berbuat dosa itu mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak lagi sesuai dengan zaman mereka. Muhammad itu orang yang kuno. Jadi berhala-berhala mereka yang mereka sembah berjumlah 360 itu adalah suatu kebutuhan mereka. Ibrahim menancapkan Hajar Aswad di dalam Ka'bah itu sudah kuno. Sudah ketinggalan zaman. Cerita-cerita tentang Ibrahim, cerita-cerita tentang Musa, cerita-cerita tentang Isa, cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu sampai kepada Adam itu adalah hanya dongeng-dongeng. Gak mungkin lah kita yang sudah menjadi tulang belulang ini, yang sudah dijadikan makanan belatung ini, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa kita, segala keburukan-keburukan kita. Pada saat itu Rasulullah menerima klaim-klaim seperti itu. Yang kalau kita tilik di zaman sekarang itu, zamannya Rasulullah itu kunonya luar biasa. Bahasa Arab yang beredar pada detik ini sudah bisa dibilang dengan zaman modern. Karena ada harokat, ada patah, ada tanwin, ada domah. Zamannya Rasulullah itu Arabnya Arab gundul. Jadi hanya orang Arab saja yang tahu bacaan bahasa Arab itu seperti apa. Satu ayat itu bisa ratusan arti. Makanya hanya orang-orang Arab asli yang bisa dan mengerti bacaan orang Arab asli. Kita sepintar apapun hidup di zaman Rasulullah, kalau tanpa bantuan patah, tanpa bantuan doma, tanpa bantuan tanwin, bisa jadi buta huruf. Karena proses bahasa-bahasa itu mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Akhirnya karena Al-Quran itu terbit untuk seluruh umat, untuk seluruh dunia, maka para alim ulama, maka para wali, maka para imam-imam terdahulu akhirnya membuat ejaan bahasa Arab yang bisa mudah dimengerti oleh seluruh manusia. Luar biasa kan? Orang-orang Arab dahulu yang dikira kita itu hidup di zaman yang serba tidak high tech. Memang mereka hidup di zaman yang serba tertinggal. Persia sudah jauh kemana-mana. Romawi sudah jauh kemana-mana. Yunani sudah jauh kemana-mana dengan mitologi-mitologinya. Mereka masih berkubang dengan saling membunuh, saling merampok. Orang dipenggal kepalanya hanya karena minum air sumurnya saja. Nyawa sudah tidak sangat berharga pada saat itu. Dan mereka mengklaim Allah itu Muhammad. Itu hanya kisah-kisah dongeng-dongeng dahulu saja. Kau terlalu mengagung-agungkan Ibrahim. Kau terlalu mengagung-agungkan para nabi. Coba bayangkan. Dan kita mau kelakuan kita seperti itu. Hanya karena kiai-kiai kita hidup dalam dunia yang sederhana. Ustadz-ustadz kita hidup dalam dunia yang sederhana. Sementara rumah-rumah mereka mewah. Rumah-rumah mereka sangat luar biasa indah. Dengan berbagai macam jenis mobil-mobil yang luar biasa mahal. High-tech semuanya. Serba canggih. Lalu mereka mengklaim juga, alah, Islam itu sudah tertinggal. Mana buktinya sekarang?
Menghadapi Israel saja sudah tidak bisa berkutik. Jangan. Ayat suci Al-Quran itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan menjadi klaim keadilan ilahi tegak. Sekali lagi surat ini dikhususkan untuk mereka yang berbuat curang, bukan hanya di dalam bidang perniagaan, bukan hanya di dalam pasar. Masalah dahulu waktu kecil memang ketika ayat ini hadir, aku berpikir hanya di bidang itu saja. Karena memang ustadzku mengajarkan seperti itu. Karena Muhammad seorang pedagang, jadi aku bayangkan ayat ini akan menimpa mereka yang mencurangi timbangan-timbangan gula pasir. Ya ilah, hanya beda 2 gram. Mungkin karena akibat tengkulak juga yang mempermainkan harga, tidak mau mereka berbuat curang. Makanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin itu akan berimbas kemana-mana. Akan berimbas kepada rakyat jelata. Hati-hati. Jangan sepelekan. Keputusan yang kau buat itu nanti akan berimbas kemana-mana. Apalagi sudah tahu kau akibatnya hanya ingin mengharapkan beberapa rupiah yang dikalikan dengan beberapa ratus tender, beberapa ribu tender. 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Aduh, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau engkau diminta hari pembalasan. Klaim-klaim kesombongan itu akan terus berlalu. Mungkin nanti di tahun 3000 Masehi, 4000 Masehi, 5000 Masehi, manusia dengan akalnya, kecerdasannya mengklaim bahwa Allah, sudahlah, berisik. Kalau kau tidak bisa korupsi, ya sudah, kau diam. Biar aku tanggung dosaku nanti di hadapan Allah. Begitu. Memang sangat keras kepala yang namanya manusia. Kalau tidak dimatikan, kata Allah, kalau tidak dimatikan, itu manusia kalau sudah bergelimang dengan dosa, dengan maksiat, sudah menjadi mazhabnya lanatullah, itu tidak akan pernah insaf. Hanya kematian yang bisa menginsafkannya. Jangan kita mentang-mentang hidup di dunia modern ini selalu menganggap remeh dosa. 1000, 2000 yang kita kentit itu mungkin sangat berharga bagi mereka. Dapat menyambung hidup mereka. Dapat memberi lauk pauk yang akan dimakan oleh anak-anak mereka. Jangan. Engkau mendustakan ayat Allah, artinya engkau mendustakan Muhammad. Engkau mendustakan Muhammad, artinya engkau mendustakan para nabi. Engkau mendustakan para nabi, artinya engkau mendustakan kitab-kitab yang diturunkan para nabi. Engkau mendustakan kitab-kitab para nabi, artinya engkau mendustakan Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Beruntung Allah itu menegaskan satu surat yang tidak ada tempat bagi mereka yang berbuat curang, apalagi yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu yang sangat melampaui batas dan sangat berdosa. Apakah kurang kita hidup di Indonesia ini 32 tahun dijadikan bangkai, 2,5 tahun hidup di rumah sakit, menjadi bangkai tikus, itu pelindung korupsi, kolusi dan nepotisme. Peduli setan, mau dia bapak pembangunan atau apapun, kecurangan itu tidak ada tempatnya di hadapan Allah. Merekayasa pemilu, yang menyindir dia, yang mengkritik dia, dihabiskan luar biasa kehidupannya, baik dibilang ekonomi, profesi, atau apapun. Jangan memeluk Islam kalau ingin hidup berpoya-poya, hidup bersenang-senang. Peluk agama yang lain, yang hedonis. Dewa-dewa mitologi Yunani itu kau peluk. Dewa-dewa Hera, dewa-dewa ateis mereka, Zeus, itu kau peluk. Mereka bersenang-senang terus dewa-dewanya. Al-Quran menegaskan kecurangan-kecurangan yang engkau lakukan, yang ketika melampaui batas dan sangat berdosa, aku hinakan kelak engkau, celakalah engkau.
Alhamdulillahirabbil alamin.